Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua siswa-siswi SMP YPM. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi genetik sebagai pewarisan sifat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat melalui kegiatan diskusi dengan benar. Nah, sekarang coba kalian amati wajah saudara kalian di rumah. Nah, seperti ini. Menurut kalian, apakah wajah kalian sama atau mirip dengan saudara kalian? Tentu tidak sama persis kan? Mungkin di bagian tertentu seperti bentuk mata, hidung, telinga, atau bagian tubuh lain memiliki beberapa kemiripan. Mengapa ya hal itu dapat terjadi? Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Kemiripan beberapa bagian tubuh kalian dengan saudara kalian merupakan sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan materi genetik? Bagaimana mekanisme pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya? Penyusun materi genetik. Jadi, di dalam inti sel terdapat penyusun materi genetik. Penyusun materi genetik itu meliputi yaitu kromosom. Di dalam kromosom sendiri terdapat yaitu gen. Di dalam gen tersusun atas DNA dan RNA. Penyusun materi genetik merupakan pengendali faktor keturunan makhluk hidup. Penyusun materi genetik meliputi kromosom, gen, DNA, dan RNA. Sedangkan kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Sedangkan gen adalah substansi genetik yang terdapat dalam kromosom untuk mengatur, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan DNA atau RNA adalah pembawa informasi genetik berupa pasangan basa nitrogen. Struktur kromosom. Jadi bentuk suatu kromosom seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah kromosom terdapat sentromer. Kromosom dalam tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama autosom atau kromosom tubuh, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Manusia memiliki 44 buah atau 22 pasang autosom. Yang kedua, gonosom. Gonosom adalah kromosom kelamin. Kromosom yang menentukan jenis kelamin manusia yang memiliki sepasang gonosom. Laki-laki gonosomnya adalah XY dan perempuan gonosomnya adalah XX. Gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Untuk lebih jelasnya tentang kromosom, gen, DNA, dan RNA, kita saksikan tayangan video berikut ini ya. Ini adalah gambar sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat organel sel. Salah satunya adalah nukleus. Nukleus mengandung genom. Genom manusia mengandung 22 kromosom dan satu pasang kromosom kelamin, di mana kromosom tersebut tersusun atas rantai panjang DNA. Segmen-segmen DNA tersebut dinamakan dengan gen. Kemudian menginstruksikan untuk membuat protein. Diawali dari
RNA polimerase, suatu enzim ini, akan membuka rantai ganda pada DNA. Kemudian, menyalin urutan basa pada DNA, sehingga akan terbentuk RNA baru. Enzim RNA akan terus membentuk mRNA hingga terbentuk mRNA rantai panjang. Kemudian keluar dari nukleus menuju ribosom. Kemudian, kode mRNA diterjemahkan ke dalam urutan suatu asam amino. Asam amino ini ditempeli oleh tRNA, berikatan dengan mRNA dan menghasilkan asam-asam amino yang panjang. Asam-asam amino panjang inilah yang disebut dengan protein. Setelah kalian menyaksikan video, tentu akan lebih memahami tentang DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA adalah dua rantai polinukleotida yang saling terpilin membentuk tangga tali ganda atau yang disebut dengan double helix yang terdiri atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Dalam rantai DNA tersebut terdapat basa nitrogen. Penyusun DNA yaitu basa purin terdiri atas adenin atau disimbolkan dengan A dan guanin disimbolkan dengan G. Sedangkan basa pirimidin yaitu sitosin disimbolkan dengan C dan timin disimbolkan dengan T. Berikut adalah gambar untaian double helix pada DNA. Nah, di sini terlihat pasangan basa nitrogen timin berpasangan dengan adenin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Kita lanjutkan yaitu RNA, ribonucleic acid. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida yang terdiri atas gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Fungsi dari RNA sendiri adalah sebagai sintesis protein. Dalam rantai RNA terdapat basa nitrogen yaitu basa purin diisi oleh adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin diisi oleh sitosin dan urasil. Jika tadi pada DNA basa pirimidinnya adalah sitosin dan timin, sedangkan pada RNA adalah sitosin dan urasil. Berikut adalah struktur dari RNA. RNA adalah struktur rantai single helix atau rantai tunggal. Karena DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ribosom, sehingga RNA membawa pesan menuju ribosom agar kode DNA dapat diterjemahkan menjadi rantai polipeptida penyusun protein. Agar lebih memahami tentang DNA dan RNA, akan diberikan tugas yaitu tabel perbedaan DNA dan RNA dari materi yang telah dijelaskan. Perbedaan meliputi tempat ditemukan sampai dengan pasangan basa nitrogennya. Kemudian, analisis sifat anggota keluarga yang dapat diturunkan. Nah, siapkan foto keluarga kalian yang terdiri atas foto ayah, ibu, kakek, atau adik, dan juga kalian. Kalian dapat menambahkan foto nenek atau kakek apabila memungkinkan. Setelah itu, perhatikan foto masing-masing anggota keluarga kalian dengan cermat dan teliti.
Tulislah karakteristik apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluarga kalian dalam bentuk tabel. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu untuk melengkapi data yang kamu perlukan. Nah, agar lebih jelas, kalian dapat mengunjungi alamat berikut ini atau men-scan kode berikut ini. Selamat belajar dan sehat selalu untuk kalian.